Halo teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning, guten morgen, sugeng injing, ilujeng injing, sugeng injang. Maraton ya, saya maraton untuk mengonten karena bahan bakunya sangat gurih dan lezat yang harus segera saya hantarkan kepada pembeli saya ya, penikmat saya di Facebook melalui akun Panglima Waroso Sodako, dan nantinya juga untuk para subscriber dan penggemar saya di channel YouTube Kabar Politik ya. Jadi maraton. Nah teman-teman sekalian, hari-hari belakangan ini selain persoalan demo-demo itu yang tentunya kalian sudah mendengar semua, mengikuti ya. Nah sekarang momentum ini yang menurut Profesor Rocky Gerung harus kita jaga ya. Ini namanya momentum sejarah yang menemukan kebenarannya sendiri ya. Jadi kita dulu berpikir Sarkowi ini kuat sekali ini. Ternyata hari ini mudah-mudahan insya Allah ya Sarkowi bisa kita taklukkan oleh rakyat ya. Nah, saya akan menyampaikan suatu materi yang luar biasa bagus. Masih ada hubungannya dengan demo-demo kemarin, yaitu tentang keputusan MK nomor 60 dan nomor 70 pada 20 Agustus ya. Ini membuat rencana besar dan jahat Jokowi menjadi berantakan. Ini tulisan Profesor Antoni Budiawan, Managing Director PEPS, Political Economy and Policy Studies ya. Saya kan S2 saya Public Policy ya, jadi kan nyambung juga ini ya. Nah teman-teman sekalian, coba mari kita dengarkan, ini luar biasa ya. Jokowi mau memborong pencalonan kepala daerah, menghancurkan salah satu partai politik yaitu PDIP yang membesarkannya, loh gendeng juga ya, agar tidak bisa mencalonkan sendiri mencalonkan sendiri kepala daerah. Ya, Jokowi mau menguasai kepala daerah di seluruh Indonesia dengan memaksa partai politik bergabung ke koalisi atau kartel besar KIM. Ya, koalisi Indonesia Maju plus ya, PKS sudah menyerah. Nah, ini walaupun para diehard PKS sepertinya nggak mengakui kenyataan ini ya. Nasdem sudah bertekuk lutut, PKB sedang digarap, Caimin akan digeser melalui PKB tandingan kalau tidak mau mendukung ya. Nampaknya rencana jahat Jokowi untuk menguasai kepala daerah dan Indonesia akan berjalan mulus. Partai Golkar sudah dikuasai. Sekarang si Bahlil yang Bahlul itu jadi ketua umum ya, untuk menjadi kendaraan yang nantinya akan memimpin kartel partai politik besar tersebut, bukan Gerindra, karena perolehan suara Golkar secara nasional lebih besar dari Gerindra. Tiba-tiba putusan MK membuyarkan rencana jahat Jokowi. Putusan MK membuat kartel partai politik Jokowi berantakan. PDIP sekarang bisa mencalonkan kepala daerah sendiri. Anies Baswedan yang sangat ditakuti oleh Jokowi menjadi dalam tanda petik hidup kembali. Anies sangat berpeluang memenangi Pilkada Jakarta. Tidak ada tandingan meskipun harus melawan kartel partai politik besar rancangan Jokowi. Sebagai konsekuensi rancangan jahat Jokowi lainnya untuk menguasai kawasan ekonomi Jakarta dan sekitarnya yang dinamakan kawasan aglomerasi juga ikut berantakan. Tidak heran Jokowi yang merasa mempunyai kekuasaan tanpa batas, oleh Bahlil disebut dengan Raja Jawa yang bengis, merasa bisa mengobrak-abrik partai politik dengan mudah dengan menggunakan aparat penegak hukum untuk mengancam elit partai politik dengan kasus korupsi, melawan keras dan brutal putusan MK tersebut. Jokowi dan kroninya di Badan Legislasi Balik DPR sudah merancang revisi Undang-Undang Pilkada yang pada intinya menganulir putusan MK dan melanggar konstitusi untuk melanggengkan kekuasaan kartel partai politik rancangannya. Kali ini Jokowi dan kroninya terbentur beton rakyat yang sangat keras. Rakyat di seluruh Indonesia bangkit melawan. Beberapa gedung DPRD di daerah jebol, termasuk pagar depan dan pagar belakang gedung DPR MPR di Jakarta ikut jebol. Rakyat marah besar.
akhirnya rencana rapat paripurna pengesahan RUU Pilkada kemarin ya 22 Agustus untuk melawan putusan MK batal, tidak memenuhi quorum. Istana alias Jokowi dan kroni Jokowi di balik DPR sekarang berkicau akan taat pada utusan MK. Tetapi semua itu sudah terlambat. Niat jahat dan aksi kejahatan, mens rea dan actus reus sudah terjadi melalui rancangan revisi RUU, rancangan revisi Undang-Undang Pilkada yang tidak jadi diundangkan. Untuk itu, rakyat tidak bisa melupakan betapa tirani rezim Jokowi ini. Rakyat, kalau Rosi Gerung menyebut dengan despot. Despot itu penguasa yang jahat, yang menerapkan despotisme. Rakyat tidak bisa memaafkan upaya pembegalan dan pembangkangan konstitusi yang dilakukan Jokowi dan kroninya untuk membawa Indonesia ke rezim kekuasaan yang akan menghancurkan masa depan Indonesia. Rakyat juga menuntut Jokowi mempertanggungjawabkan semua dugaan penyimpangan kekuasaan yang dilakukannya selama 10 tahun menjabat presiden. Nah, ini tulisan Profesor Antoni Budiawan. Ya, sekarang saya lanjutkan. Ini ada bahan satu lagi sebagai closing. Kim plus bubar. Nah, ya tak? Koalisi Indonesia pada kehendak rakyat. Tekanan aksi mahasiswa, buruh, dan kelompok pro-demokrasi cukup ampuh menghentikan arogansi parpol Kim plus. Ini adalah tulisan Sutrisno Pangaribuan, Presidium Kongres Rakyat Nasional Kornas. Mohon maaf teman-teman, koneksi putus. Dari wifi saya koneksi putus. Jadi sekarang saya pakai kuota saya. Saya ulangi ini ya. Kim plus bubar. Koalisi Indonesia Maju Kim plus akhirnya memilih tunduk kepada kehendak rakyat. Tekanan aksi mahasiswa, buruh, dan kelompok pro-demokrasi cukup ampuh menghentikan arogansi parpol Kim plus oleh Sutrisno Pangaribuan, Presidium Kongres Rakyat Nasional Kornas. Parpol anggota Kim plus memilih patuh kepada putusan MK daripada melawan, dengan risiko pilkada batal dan parpol Kim plus bisa dibubarkan. Pembegalan konstitusi dan pembangkangan hukum berakhir dengan pernyataan Wakil Ketua DPR RI melalui akun X bahwa pilkada serentak akan berlangsung dengan dasar Undang-Undang Pilkada sesuai putusan MK. Ironinya, Wakil Ketua DPR RI lebih berani mengambil risiko daripada kepala negara yang memilih zona aman. Kim plus dipastikan bubar pasca masing-masing parpol melihat peluang dengan mengikuti putusan MK. Ada peluang bagi parpol usung kader sendiri di pilkada tanpa tersandera koalisi electoral threshold 20% ya. Parpol anggota Kim plus akhirnya mulai melepas tekanan dengan tidak hadir di sidang paripurna DPR RI kemarin. Tidak ada parpol yang berani melawan rakyat dengan melanjutkan sidang paripurna DPR RI. Raja Jawa seperti yang disebut Bahlil Lahadalia pun tidak muncul untuk menyelesaikan masalah. Raja Jawa yang selalu cuci tangan itu kini mulai ditinggal perlahan oleh parpol. Sebagai kelompok pro-demokrasi, maka kita pantas menyampaikan rasa hormat kepada rekan-rekan pejuang dari Partai Buruh dan Partai Gelora yang sangat peduli atas hak konstitusional warga. Penghargaan dan penghormatan pun diberikan kepada hakim-hakim MK yang merdeka dalam putusannya, sehingga daulat rakyat dapat diwujudkan. Dengan demikian juga dengan aksi mahasiswa, buruh, dan kelompok pro-demokrasi lainnya yang turun ke jalan melawan para pembegal konstitusi dan pelaku pembelokan hukum. Dengan bubarnya Kim plus, maka rakyat memiliki peluang mendapatkan calon-calon pemimpin yang berkualitas. Tidak akan ada pilkada yang akan head to head seperti skenario awal Kim plus. Pilkada menjadi ujian bagi kader parpol di kabupaten kota dan provinsi. Tidak akan ada lagi dominasi dari parpol besar kepada yang lebih kecil. Posisi politik rakyat semakin kuat dan pilkada yang diikuti banyak pasangan calon. Sehingga
bubarnya Kim Plus menjadi pertanda baik bagi demokrasi dan penguatan kedaulatan rakyat. Itu teman-teman, ini bahan yang saya dapatkan. Nah, sekarang saya ingin sedikit memberikan satu breakdown lah dari versi saya dalam konteks pengamatan saya secara terbatas ya. Jadi yang terbaru itu akhirnya PDIP kan mencalonkan Anies Baswedan ya, melalui sekjennya si Hasto itu mencalonkan Anies Baswedan. Nah, di sini kemudian timbul semacam satu dilematis ini bagi kelompok yang dalam tanda petik ini ya, garis keras, terutama kalangan muslim garis keras. Ini mereka mengatakan ya bahwa kalau Anies yang tadinya mau diusung PKS tapi akhirnya PKS tunduk pada Jokowi, nggak jadi, kemudian diangkat atau disodorkan melalui PDIP, maka itu sama saja Anies menjadi jongos PDIP. Karena bagi kelompok garis keras ini PDIP itu ya partai yang sontoloyo kan gitu kan. Saya pun punya pendapat seperti itu ya. PDIP ini kan biang kerok, yang membawa Jokowi kan PDIP ya, yang membuat kehancuran bangsa ini PDIP. Kemudian tapi di lain pihak ya, bagi pengikut atau yang setia dengan Abah, ini sebutan untuk Anies Baswedan, mereka mengatakan nggak ada masalah kalau kemudian Anies Baswedan maju melalui PDIP ya. Yang penting Abahnya, bukan soal siapa partai yang mengusungnya, yang penting Abahnya, karena Anies ini sudah track recordnya jelas ya. Mereka percaya bahwa Anies tidak akan bisa disetir oleh PDIP gitu. Dia punya integritas kok yang kuat ya. 5 tahun memimpin Jakarta terbukti ya. Dia berani, bahkan presiden pun ibaratnya dalam tanda petik kalah ya. Misalnya dalam proyek reklamasi Pantai Jakarta, Anies berani sekali, padahal itu proyeknya nasional gitu. Ya kan. Nah, kalau versi saya, ya saya juga dilema. Tapi saya jadi ingat yang sering kita dengar ya. Lebih baik mantan preman. Ya, mantan preman artinya tadinya jahat, brengsek, bajingan, bangsat, kemudian tobat. Daripada mantan kiai atau mantan ulama, artinya tadinya orang baik, ya, orang soleh, ya, tapi ternyata akhirnya tunduk kepada iblis, kan gitu kan. Ini untuk menggambarkan tentang posisi, mohon maaf nih ya, saya kan posisi sebagai pengamat ecek-ecek ya. PDIP kita anggap sebagai mantan preman itu, ya, yang dalam hal ini ya dia lumayan lah, dia bisa tobat dalam meskipun politik itu dinamis, oke lah. Tapi sekarang dinamikanya mengarah bahwa dia mencalonkan Anies Baswedan. Nah, yang disebut daripada mantan kiai tadi itu adalah PKS. Tadinya dianggap orang baik, tadinya dianggap yang partai lurus segala macam, akhirnya tunduk kepada Jokowi ya. Kira-kira begitu. Jadi ya kita sekarang ini mencari figur seperti Anies Baswedan kan susah. Siapa yang bisa kayak Anies? Yang lain itu kan orang-orang yang bisa tunduk. Ridwan Kamil kelihatannya cerdas, kelihatannya terpelajar, ternyata juga dia cebong. Repot kan ya. Jadi ya lebih baik sekarang kita ikuti dinamika ini. Yang penting electoral threshold yang 20% itu sudah tidak berlaku lagi. Ya, ini tidak hanya di DKI, tapi DKI itu barometer ya. Di daerah-daerah lain juga akan diterapkan hal yang sama, sehingga sekarang peserta pilkada di tingkat 2 maupun tingkat 1 itu menjadi lebih banyak opsinya. Rakyat bisa memilih siapa saja yang disukai oleh rakyat, bukan yang dipaksakan disodorkan oleh yang punya kuasa, yang punya duit. Kira-kira seperti itu. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan ya. Ini buat saya pribadi adalah ya untuk menjaga otak saya. Ini saya pensiunan sudah 58, entar lagi 60. Saya harus menjaga aktivitas ini. Kemudian saya sarjana komunikasi, saya harus banyak ngoceh. Kemudian saya master dalam administrasi publik ya, di bidang public policy. Ya saya harus selalu mengikuti policy dalam konteks yang luas ya, policy negara, policy politik, partai politik, policy berbagai elemen di tengah-tengah masyarakat lah. Kira-kira seperti itu. Terima kasih atas segala perhatiannya. Dukung terus channel Kabar Politik ya. Yang belum subscribe jangan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.